Rahayu Eh, Nusantara. Pagi ini saya sedang berada di Sanggar Meditasi Depok, Batara, Nusantara, Jalan Depok 2, Jawa Barat. Di mana sanggar ini baru saja diresmikan oleh pemiliknya, yaitu Mas Dion dan Mbak Yeyen. Beliau ini menyengaja untuk menyediakan rumahnya untuk dijadikan sebuah sanggar untuk teman-teman atau dulur-dulur se-Jabodetabek atau se-Depok untuk kita bersama-sama melakukan meditasi di sini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu bahwa ini pemiliknya, Mas Dion dan Mbak Yeyen, bahwa beliau kalau menurut kacamata saya bahwa beliau adalah seorang yang secara finansial, secara material, secara spiritual beliau itu sudah mapan. Tapi beliau ini orangnya yang sederhana, kemudian juga bersahaja, penuh dengan kelembutan dan cinta kasih kepada sesama. Nah, inilah hal-hal sebenarnya yang harus kita ambil dari apa yang dimiliki oleh beliau. Pagi ini saya dalam rangka ngobrol dan makan ketupat sayur tadi ya Mas? Ketupat sayur, ya. Itu ala Bunda Yeye. Beliau tuh ahli masak loh, biar kayak begitu spiritual tapi masaknya jalan juga gitu kan. Nah, beliau ini sepasang suami istri yang memang benar-benar ya itulah kebesaran Gusti, bahwa beliau tuh bertemu sama-sama seorang spiritualis. Jadi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tidak masalah, karena memang mereka tuh saling mengerti, saling support, saling mendukung. Oke pemirsa, sekarang saya boleh tanya sedikit ya Mas Yan tentang sekitar sanggar. Iya boleh. Jadi gini Mas, Mas Dion sudah menyediakan sebagian rumahnya untuk dijadikan sanggar meditasi. Tentunya Mas Dion punya alasan tersendiri dong gitu ya. Nah, yang ingin saya tahu sebagai motivasi juga untuk dulur-dulur Losdol se-Nusantara, khususnya Depok, apa sih motivasinya gitu membuat Mas Dion terpanggil untuk membuat sanggar? Silakan Mas. Iya, terima kasih Bu Eben atas kehadirannya juga di sini, dan rekan-rekan dan sedulur-sedulur Losdol di sini khususnya se-Nusantara. Ya sambil santai sambil rokokan ya. Jadi gini, sebenarnya dan sejujurnya untuk motivasi rumah saya ini dijadikan sanggar itu sebenarnya tidak ada. Awalnya itu sama sekali tidak ada. Jadi itu saya mungkin mendapat pengalaman spiritual. Satu hari sebelum rumah ini saya jadikan sanggar, ceritanya tuh malamnya itu saya tuh nggak bisa tidur. Lah kok terus saya tuh kok tiba-tiba tengah malam kurang lebih sekitar jam 1:30 jam 1 itu saya kepengen merahmati semesta sambil dengarkan lagu. Kemudian saya jalan, kebetulan rumah saya tingkat, kemudian saya duduk di situ sambil dengarkan lagu. Nah sambil dengarkan lagu, lah tiba-tiba kok ini Gusti itu datang, Bu Enden datang itu dengan sinarnya dan dengan senyumnya. Kemudian dia memeluk saya, ya kemudian terjadilah interaksi di situ. Ya kemudian tanpa saya sadari itu saya menangis. Itu lebih daripada 1 jam ya. Bahkan saya setiap ingat momen itu ya maaf saya jadi sedikit emosional di sini. Nah, singkat cerita, saya tidur, bangun jam 7:30 pagi. Ya, saya duduk di sini sambil melihat ini burung-burung makan. Nah, kemudian kok tiba-tiba beliau itu bicara sama saya.
jadikan rumahmu sanggar. Seperti itu. Oh, jadi itu memang ada dorongan dari dalam. Perintah. Ya, Itu perintah. Buat saya itu perintah. Pada saat itu saya kaget gitu. Dan saya tidak nyangka sanggar apa gitu. Saya itu nggak ngeh gitu. Ini sanggar apa gitu. Dan itu berulang. Jadikan ini sanggar. Sanggar apa? Sanggar untuk kawan-kawanmu, dulur-dulurmu ini yang ingin mengenal aku lebih dekat. Nah dari situ tuh saya langsung merinding, saya baru kaget, oh sanggar itu toh ternyata itu. Ya kalau buat saya pribadi, sejak pertemuan dengan beliau itu saya memang sudah declare, dan saya sudah juga menyatakan bahwasannya hidup saya ini ya hanya untukmu Gusti. Ya kemudian timbullah perintah itu. Nah akhirnya saya putuskan, lalu saya umumkan, ya seperti yang Bu Eden ketahui ya, bahwasannya marilah kita jadikan sanggar ini sebagai wadah. Dan ini bukan hanya untuk kawan-kawan di Depok saja, tetapi juga ini untuk Nusantara, karena tidak ada di sini perintah beliau itu untuk dulur-dulurmu atau kawan-kawanmu di Depok, itu enggak ada. Nah jadi ini untuk Nusantara. Nah jadi kalaupun umpamanya entah kawan dari Kalimantan, dari Papua mungkin gitu. Kebetulan yang di Jakarta tidak ada tempat atau apa, monggo mau kesini, mau nginep pun juga nggak apa-apa gitu. Jadi seperti itu. Saya buka 24 jam. Jadi di sini selain dorongan atau petunjuk dari Gusti, tentunya di sini juga motivasi Mas Dion itu memberikan fasilitas kepada teman-teman yang ingin mengenal Gusti. Ya, lebih jauh lagi tentunya dengan sebatas kemampuan saya tentunya ya Bu Eden ya, gitu. Karena biar bagaimanapun juga kan ya saya di sini baru saja, mungkin belum hitungan bulan, mungkin banyak kawan-kawan di luar sana yang jauh lebih menggusti dibandingkan saya. Gitu. Ya saya ini apalah di mata Gusti cuma sebutir debu gitu Bu Enden. Ya begitulah, memang beliau orangnya sangat merendah ya, membumi. Beliau itu tidak mau melangit, ya memang seharusnya begitu manusia ya kan. Itu anggotanya banyak Mas kalau yang khusus Depok. Kalau Depok itu sebenarnya banyak atau sedikit itu di sini relatif. Kalaupun dibilang banyak, tetapi cuma hanya sekedar volume kita berbicara ya, jumlah, tetapi di sini tidak menggusti ya untuk apa? Kualitas ya. Ya, kita berbicara kualitas. Ya. Jadi kalau buat saya ya relatif lah. Saya tidak melihat jumlahnya atau apanya, karena di sini saya yakin Gusti punya rencana sendiri untuk itu. Seperti itu Bu Enden. Jadi gini Mas, Mas Dion ini dia selain pemilik sanggar, beliau juga adalah ketua Korwil se-Depok. Tentunya kalau ada ketua Korwil pasti ada koordinator pusat, itu Mas? Iya betul ya. Untuk koordinator Jabodetabek khususnya itu kan Mas Tauhid ya. Gitu Mas Tauhid, yang mungkin kawan-kawan juga sudah kenal dengan beliau. Itu seperti itu. Nah, sementara tanggung jawab saya sebagai Korwil di sini ya selalu melaporkan kegiatan-kegiatan ini kepada beliau sejauh apa. Kemudian kalaupun umpamanya kita ada kekurangan apa, misalnya kekurangan apa ini di sini, kekurangan pengetahuan gitu, maka ya kita wajib lah bertanya untuk apa ya, supaya semuanya itu selamat. Jadi sanggar ini apakah hanya terdiri dari korwil atau koordinator pusat, apa ada pembinanya Mas? Pembina kegiatan ini? Pembina edukasi. Ya tentunya kalau pembina ini di sini, kalau secara kita berbicara yang sekarang sanggar ini di sini, ya saya semampu saya untuk membina kawan-kawan. Yang tentunya balik lagi dengan keterbatasan ataupun mampu saya seperti itu.
Nah, apabila ada yang di luar dari itu, misalkan mengharapkan yang lebih daripada itu, yang di luar kemampuan saya, ya saya akan share dengan kawan-kawan yang lebih mampu daripada saya. Ya contoh, mungkin saya juga akan minta pendapat atau bantuan atau masukan dari Mas Tauhid, bahkan sampai sahabat atau kawan atau yang saya anggap guru saya juga itu adalah beliau ya yang terhormat itu Mas Bonang dan Mak Indi, seperti itu. Jadi beliau itu adalah pembina dari Pembina keseluruhan dan secara pembimbing, keseluruhan. ya. Karena biar bagaimanapun juga dalam perjalanan spiritual saya, ya saya itu sangat berterima kasih itu kepada Mas Bonang, Mak Indi, kemudian sama Mas Tauhid juga yang telah beliau yang ya. menunjukkan jalan bagaimana kita bisa bersama Gusti. Ya, bahkan memperkenalkan saya lantaran beliau-beliau inilah gitu. Makanya biar bagaimanapun juga, ya itu ketika Gusti sudah berkehendak, tidak ada satupun yang mampu menghalangi. Ya. Terus Mas, berbicara dengan sanggar meditasi ini, apakah Mas Diony punya suatu program ke depannya nanti? Apa yang akan Mas Dion lakukan dengan telah tersedianya sanggar ini? Saya sebenarnya kalau program, saya juga percaya kawan-kawan di sini sudah memiliki program, gitu. Baik Korwil maupun pusat sendiri juga sudah punya program. Tetapi program saya ini selalu saya dinamiskan dengan program Ketua Jabodetabek khususnya, kemudian juga dengan koordinator pusat tentunya, gitu. Untuk di sini kita sama-sama membangkitkan Nusantara itu pertama, kemudian kita akan adakan bakti Nusantara yang nantinya akan diawali di Monas, kemudian di Pelabuhan Ratu, lalu di tempat-tempat nanti yang sudah ditunjuk tentunya ya. Nah, dan saya juga berharap di sini juga rekan-rekan di sini juga aktif, bahkan proaktif di sini, agar apa? Agar kita sama-sama ini bisa menggusti lebih jauh. Kemudian kita juga di sini saling share pengalaman, kemudian testimoni. Ya, sebab ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Ya dengan segala keterbatasan fasilitas dari saya atau apa, marilah kita sama-sama jadikan sanggar ini sebagai wadah kita untuk lebih menggusti lagi. Itu sebuah harapan-harapan yang memang kita harus wujudkan ya Mas ya, bersama ya. Iya, harus itu. Oke Mas, sedikit lagi pesan-pesan dong untuk teman-teman sekorwil atau dulur-dulur selosdol Nusantara. Nah, kalau pesan-pesan saya sebenarnya simpel saja sih. Bagaimana caranya kita menghadirkan Gusti itu di setiap langkah, bahkan nafas kita, hembusan nafas kita. Nah, jadi pesan-pesan saya kemanapun kita pergi, yakinlah bahwasannya Gusti itu selalu ada di diri kita. Jadi jangan lagi kita bersedih, kecewa, marah, sakit hati. Gak perlu lagi, karena apa? Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita untuk Gusti, maka kita akan dijaga oleh Gusti. Itu aja. Menurut Mas Dion, perlu nggak diadakan sanggar-sanggar lain untuk korwil-korwil yang ada di bawah koordinator pusat? Kalau menurut saya pribadi, semakin banyak sanggar itu akan semakin bagus, Bu. Tetapi balik lagi, untuk menjadikan rumah kita sebuah sanggar, itu kalau tidak dengan bimbingan atau perintah Gusti, saya nggak tahu bagaimana gitu. Karena setiap manusia kan berbeda ya, Bu. Berbeda. Iya. Mesti memberikan sesuatu itu tergantung kapasitas manusia itu sendiri ya. Jadi satu sama lainnya tidak sama. Tidak sama gitu. Kalau saya sih berharapnya ya semua, syukur-syukurlah setiap wilayah ataupun di mana saja itu ada sanggar
lost doll seperti ini, wah itu luar biasa ya. Karena mungkin kebangkitan Nusantara ini akan lebih cepat lagi, gitu. Oke Mas, tadi kita berbicara tentang menggusti ya. Ya. Sekarang bisa nggak kasih contoh sedikit aja kalau energi Gusti Mahadasa bersama Gusti kita bisa. Sangat bisa. Oke, kita Sangat bisa bisa. mulai di sana. Boleh, ayo. Jadi ini sebenarnya yang sudah diberikan contoh oleh Mas Bonang di setiap acara Zoom-nya beliau maupun di ketika ada workshop ya. Gitu. Oke. Tetapi kan mungkin teman-teman di sini hanya melihat, sedangkan kalau melihat kan kita, oh iya itu betul, tetapi betul ini di sini sendiri kan belum merasakan secara pribadi. Nah, jadi ini kalau saya pribadi itu sangat penting kita itu merasakan kehadiran, karena dengan adanya kehadiran Gusti di tubuh kita ini secara langsung sadar atau tidak sadar ini semua tubuh kita baik dari sel-sel terkecil, Ibu, ini akan menimbulkan kekuatan dahsyat. Nah, itu yang saya sebut kekuatan Gusti sejati itu. Nah, di sini kita coba ya, Bu ya. Langsung saja. Nah, kakinya tolong dirapatkan Ibu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini belum apa-apa ya Bu ya, maaf ya. Saya tarik ya. Sambil ditahan Ibu, tahan. Oke. Jatuh ya. Jatuh. Nah, sekarang tanpa saya mendeskripsikan agama-agama lain, mohon maaf Ibu, agamanya apa? Saya Muslim. Oke, Ibu Muslim kan Ibu tentunya punya Tuhan ya Bu ya? Iya. Nah, coba Ibu sebutkan nama Tuhan Ibu. Nah, Ya dikuatkan Allah. saja. Nah, Ya Allah, saya kuat. nah, seperti itu. Nah, coba sekarang kita yang simpel aja Bu ya, sebut nama Ibu. Aku cantik. Aku cantik. Nah, itu Satu bukti ya. satu bukti. Nah, gimana yang Bu rasain apa Bu? Kuat. Aku kuat dan aku tidak jatuh. Nah. Itu yang pasti. Nah, coba sekarang aku loyo lagi Bu. Aku loyo. Nah, loyo ya Bu ya. Nah, inilah Bu di sini yang saya mau share sama Ibu juga. Nah, ketika kita sudah bisa merasakan kehadiran Gusti, ini akan menambah keyakinan kita Bu. Khususnya dalam apa? Dalam kita menjalani hidup kita ke depan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kita lebih yakin lagi bahwasannya Gusti selalu bersama kita. Oke. Itu Ibu. Terima kasih Mas Sama-sama. Rio atas penjelasan